kembali saya diingatkan sebetulnya Onesimus yang ditemui oleh Paulus di dalam penjara itu, dia hanyalah budak yang tidak berguna dikatakan. Tetapi setelah ketemu dengan Paulus dan ketemu dengan Tuhan Yesus, Paulus dengan jelas mengatakan hidup Onesimus sekarang menjadi hidup yang berguna. Bukan hanya bagiku, kata Paulus, tetapi bagi kamu jemaat Tuhan. Sehingga di sini sebetulnya saudara, hidup saya dan hidup saudara akan menjadi berguna jika saya dan saudara saat ini boleh menyadari Yesus mengasihi kita. Yesus mempunyai rencana yang lebih indah daripada rencana saya dan rencana saudara, yang akan membuat hidup saya dan mungkin Natal saat ini lebih indah. Hanya di dalam Yesus, bukan di dalam acara yang kita persiapkan. Kita hanya bisa mempersiapkan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Sehingga dari situ kita nanti setelah selesai Natal melihat ketidaksempurnaan, kecewa, saudara. Karena hati saya dan hati saudara mungkin tidak kita hiraukan untuk lebih siap. Kita lebih menghiraukan apa nanti yang kita bisa tampilkan. Tetapi jika saat ini saya dan saudara mau memberikan hati, mau memberikan diri, budak Onesimus pun yang ditemui Paulus di penjara bisa dipakai oleh Tuhan. Maukah saya dan saudara juga belajar seperti Onesimus yang mau menyerahkan dirinya dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tidak peduli siapa saudara, tidak terkecuali siapa saya dan saudara, dari mana asalnya. Tidak ada alasan bagi saudara. Saudara bisa beralasan dengan Pak Andi, saudara bisa beralasan dengan pengurus. Tetapi di hadapan Tuhan saudara tidak bisa beralasan untuk menolak cinta kasih Tuhan yang mau memakai saya dan mau memakai saudara. James, there is a guy named Onesimus. He used to be a slave. Paul met him at the prison. And then maybe Paul brought him to Jesus Christ. And he got a new life in Jesus Christ. So, no matter who they are, no matter who you are, if you submit yourself to Jesus Christ, He will make it beautiful and more beautiful to do His will, to bring His glory. Sehingga dari sini kita boleh melanjutkan saudara dari pasal 4 ayat ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Kembali di sini ketemu Aristarkus. Dia teman sepenjara, saudara, oleh Rasul Paulus. Mereka hidup tidak di dalam sesuatu hal yang luas, bebas, lepas, tanpa ada masalah secara iman. Saya dan saudara sekarang sebagai orang Kristen masih bebas di Amerika ini. Di sekitar kita masih bebas, saudara. Kita belum diancam untuk dipenjarakan. Mungkin saat ini waktunya saudara memakai kesempatan yang ada untuk kita juga boleh mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita masing-masing. Waktu masih diberikan, saudara. Jika minggu yang lalu kita sudah membaca to redeem our time. James last week we have read, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. So like a voucher, somebody gave you a voucher $200. You need to come back to that store, cash it out. God has gave you a time. Redeem it. Take it, use it for God's will and God's glory. Saudara saya dan saudara saat ini diberikan kesempatan sebetulnya. Voucher kehidupan ini sudah diberikan kepada saya dan kepada saudara. Ambil itu, saudara. Pergunakanlah sesuai dengan voucher itu untuk mencari kehendak Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Redeem your time. This time is evil. Everywhere you look around you, there are many evil things happening still. Redeem the time. Bring it for His glory. Sehingga dari sini saudara kembali
Barnabas yang dulu juga pernah meninggalkan pelayanan, sekarang direkomendasi oleh Paulus. Jikalau saudara saat ini dulu pernah melayani, saudara dulu pernah aktif di gereja, mungkin saat ini saudara jauh daripada pelayanan, lelah, lemah, sakit hati, dan sebagainya, saudara. Hanya pertemuan saudara secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang boleh mengembalikan sukacita itu, yang boleh memberikan kesukaan. Di dalam melayani Tuhan itu tidak bisa dibayar sukacitanya, saudara. Hanya sanggupkah saya dan saudara bisa menghayati arti Natal di mana Yesus sudah lahir dan mati bagi saya dan bagi saudara. Seringkali saya dan saudara berpikir, apa yang akan saya dapatkan balik? Kemanusiaan saya dan kemanusiaan saudara lebih kuat. Saya melayani tidak dapat duit, malah keluar duit, saudara. Anugerah Tuhan lebih besar daripada yang saudara pikirkan. Anugerah Tuhan lebih besar daripada yang saudara inginkan, yang saya inginkan, saudara. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ada tiga orang Yahudi lain yang menjadi teman penghibur sepelayanan Paulus, saudara. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras adalah orang yang memang kita boleh lihat mempunyai satu kualitas rohani yang tidak bisa dinilai dengan hal-hal yang lahiriah. Pendoa-pendoa yang demikian, saudara, tidak bisa dinilai dengan penampilannya. Tetapi dia selalu berdoa di dalam hatinya hancur untuk Tuhan, untuk jemaat Tuhan, agar mereka hidup teguh. Agar saat ini saudara mungkin juga hidup sebagai orang Kristen yang dewasa, bukan orang Kristen yang karnal lagi. Orang Kristen yang sudah lebih ingin mengasihi Tuhan dengan tulus hati, saudara. Dari situ kembali kita boleh melanjutkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah. Bersusah payah, saudara. Kita mungkin bersusah payah hanya 1-2 jam dalam seminggu. Benarkah kita bersusah payah? Mungkin waktu ke gereja, waktu mau latihan juga kita nggak siap, saudara. Tetapi dari kata ini, Epafras itu sebetulnya wrestling. Dia bergulat. Untuk dia juga sebetulnya memikirkan pelayanan Tuhan. Adakah saya dan saudara memang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Karena kembali kesempatan ini mungkin kesempatan terakhir bagi saudara dan saya untuk mau melayani Tuhan. Adakah saudara mempunyai kesempatan lain? Mungkin ya, mungkin tidak lagi, saudara. Tua muda, tidak ada jaminannya kita akan diberikan waktu untuk melayani lagi, saudara. Pikirkan itu baik-baik di masa Natal ini. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas yang saat itu masih bersama Paulus. Demas akhirnya nantinya juga meninggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan, mengingatkan saya sendiri juga. Jika saya dan saudara akhirnya meninggalkan Tuhan, akan meninggalkan pelayanan. Sehingga dari sini, dari 15, sampaikan salam kepada kami saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Saudara, saudara punya Alkitab berapa biji di rumah? Mungkin sudah hilang ya. Pernah punya Alkitab sudah nggak tahu di mana lagi. Dulu kala disalin dengan tangan, susahnya setengah mati, saudara, harus diputar. Saudara punya Alkitab, baca. Saudara punya firman Tuhan, baca. Saudara bisa dapatkan lewat telepon saudara, pergunakan dengan baik, saudara. Dulu mereka bisa menghargai, demikian berharganya secari kertas yang berisikan firman Tuhan. Sekarang mungkin kita sudah kurang menghargai, bahkan tidak menghargai lagi. Di mana Alkitab